Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, buat adik-adik kami yang mengikuti ujian mandiri, nah boleh adik-adik membahas soal di website kita di ruangparabintang.com. Nah, adik-adik bisa langsung berkunjung di website kita dan jangan lupa dikunjungi di fanpage Ruang Para Bintang yang akan selalu update dengan soal ujian mandiri. Adik-adik boleh klik langsung di sini, nanti adik-adik bisa dapatkan soal-soalnya. Nah, jika adik-adik ingin mendapatkan soal dan informasi lebih, nah boleh lihat di sini. Ini ada jadwal pendaftaran ujian mandiri, SMM dan SMPD, USU dan SM Unimed. Tinggal nanti diklik. Kemudian untuk soal-soalnya boleh dicek di sini, langsung diklik saja ini. Nah, adik-adik boleh lihat soalnya di sini. Nah, oke. Nah, mudah-mudahan nanti adik-adik bisa mempelajarinya dan berguna bagi adik kami semua. Nah, oke, jadi silakan dikunjungi saja dan jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soalnya. Check it out. Oke, sekarang kita lanjut di pembahasan soalnya ya. Nah, ini adalah soal prediksi untuk part yang kedua ya. Nah, jika P dan Q memenuhi persamaan 4 pangkat P sama dengan 2 pangkat Q tambah 7 dan logaritma 8P tambah 5Q sama dengan 1, maka P dikurang Q min 5 min 4 2 4 1 per 2 5 1 per 2. Nah, di sini ada dua materi yaitu eksponen dan logaritma. Nah, yang pertama 4 pangkat Pi sama dengan 2 pangkat Q tambah 7, ya kan? Nah, ini bisa kita buat basisnya harus sama. 2 pangkat 2 pangkat Pi, ya kan? Sama dengan 2 pangkat Q tambah 7. Nah, berarti 2 pangkat 2Pi sama dengan 2 pangkat Q tambah 7. Nah, dari sini basisnya sama, berarti 2Pi sama dengan Q ditambah 7. Ya, boleh kita buat gini. Nah, atau boleh misalnya adik-adik buat 2Pi kurang Q sama dengan 7. Biar bisa seperti sistem persamaan linear, dua variabel ya. Nah, yang berikutnya ya, logaritma 8Pi tambah 5Q sama dengan 1. Nah, berarti logaritma 8P tambah 5Q berarti 1 itu kan logaritma 10 gitu kan. Nah, karena basisnya di sini 10. Nah, kalau sudah sama coretkan aja nih. 8P tambah 5Q berarti 10 gitu. Nah, jadi dari sini boleh kita ganti atau eliminasi juga bisa ini. Oke. Nah, ada misalnya ini bagi 5 bagi 2 nggak bisa ya. Nah, ini kita buat 8P tambah 5Q sama dengan 10 persamaan 2. Nah, jadi ini boleh kita kali 5. Ini jadi 10P, 5Q sama dengan 35 gitu. Yang ini jadinya 8P tambah 5Q sama dengan 10. Nah, ini kita jumlah aja. 18P ya. Nah, ini 18P ya. Yang ini 45 gitu. Jadi P-nya kalau 45 kita bagi 9 ya kan. Nah, berarti ini sekitar 45 kita bagi 18 sama-sama bagi 9. 5 yang ini 2 gitu. 5 per 2 ya. Oke. Nah, kalau P-nya 5 per 2 berarti kita peroleh Q-nya gitu. Nah, di mana? 2P kurang Q sama dengan 7 ya. Nah, berarti 2 kali 5 per 2 kurang Q sama dengan 7. Ini kita coret, berarti 5. 5 kurang Q sama dengan 7, berarti Q-nya 5 kurang 7, min 2. Gitu. Nah,
pertanyaannya P dikurang Q, gitu kan? P adalah 5/2 kita kurangi dengan negatif 2. Nah, 5/2 tambah 2. Artinya, kalau kita jumlahkan berarti 2,5 tambah 2. Berarti jadinya 4,5 ya. Iya, 4,5. Jadi jawabannya D. Oke, itu dia untuk penyelesaiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nah sekarang kita lanjutkan di soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2, ini kita masuk di materi matriks ya. Jika A, matriks A 11 min 11 dan B 0110, maka A tambah B kali A kurang B dikurang A kurang B kali A tambah B. Nah, ingat ya, di matriks harus dipahami bahwasannya ketika misalnya A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Tapi matriks A kali B tidak sama dengan matriks B dikali A. Ini enggak sama ya. Nah, jadi coba dipahami ya. Nah, jadi yang pertama adik-adik mungkin kita cari dulu matriks A ditambah B gitu ya. Langsung kita jumlah 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 1, 2, min 1 ditambah 1 berarti 0, 1 tambah 1 tambah 0 berarti 1 gitu ya. Oke, sudah. Nah, kemudian untuk A dikurang B ya, untuk A dikurang B 1 kurang 0, 1, 1 kurang 1, 0, min 1 kurang 1, min 2, 1 kurang 0, 1. Nah, ini dia. Dah? Oke, nah kita coba kalikan, ya kan? Nah, A ditambah B dikali A kurang B. Nah, 1, 2, 0, 1 dikali 1, 0, min 2, 1. Nah, ini hasilnya, ini kita buat gini ya. 1 kali 1, 1, 2 kali min 2, min 4, 1 tambah min 4, min 3. 1 kali 0, 0, 2 kali 1, 2. 0 kali 1, 0, 1 kali min 2, min 2. 0 kali 0, 0, 1 kali 1 berarti 1. Itu dia. Nah, berikutnya berarti A kurang B dikalikan dengan A tambah B. Oke, jadinya 1, 0, min 2, 1 dikali 1, 2, 0, 1 ya. Oke, kita kalikan. 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0 berarti 1. 1 kali 2, 2, 0 kali 1, 0 ya berarti 2. Min 2 kali 1, min 2, 1 kali 0, 0 berarti min 2. Min 2 kali min 2 kali 2, min 4, 1 kali 1, 1 berarti min 3. Nah, jadi yang ditanya berarti A tambah B kali A kurang B dikurang A kurang B kali A tambah B. Ya kan? Min 3, 2, min 2, 1 dikurang 1, 2, min 2, min 3. Nah, ini jadinya kalau kita buat berarti min 3 kurang 1, min 4, 2 kurang 2 berarti 0, min 2 kurang negatif 2 berarti 0, 1 kurang negatif 3 berarti 4. Nah, jadi boleh kita keluarkan 4-nya. 4 buka kurung min 1, 0, 0, 1 gitu. Jadi 4 min 1, 0, 0, 1. Jadi jawabannya B ya. Oke, demikian caranya. Oke, nah sekarang kita lanjut di soal nomor 3 ya.
Jika di antara 7 dan 448 disisipkan 5 bilangan positif sehingga membentuk suatu barisan geometri, maka jumlah suku kedua dan suku keenamnya. Nah, apakah 126, 231, 238, 455, 462? Nah, oke, kita coba jawab ya. Nah, di sini ada 7, kemudian di sini ada 448. Nah, kemudian disisipkan di sini sebanyak X, yaitu 5 katanya. Nah, jadi terbentuklah nanti barisan geometri. Nah, adik-adik ingat untuk mencari rasio baru adalah akar pangkat X ditambah 1. Di sini berarti UN kita bagi dengan A gitu ya. Nah, itu rumusnya jangan lupa ya. Nah, oke. Berarti rasio akar pangkat 5 tambah 1, 6. Yang ini berarti 448 dibagi 7 gitu ya. Nah, oke, kita buat akar pangkat 6 dari 448 dibagi 7, kita sama-sama buat di sini. Bagi 7 berarti dapat 6, 42 ya kan, 28 berarti 4. Nah, ini berarti 64. Nah, berarti ini sama dengan 2 pangkat 6 pangkat 1/6. Nah, ini kita coret jadinya 2 rasionya. Oke, rasionya 2. Maka kita lihat di sini yang pertama berarti 7 ya kan? Suku pertamanya berarti 7. Nah, berarti 7 gitu ya. 7 ya kan, baru rasionya kedua berarti 14 ya kan, 28 gitu ya, 28, 56, baru 112 gitu ya, dan seterusnya. Nah, yang ditanya jumlah suku kedua dan keenam. Ini kan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, di sini 224. Jadi saya buatnya manual aja ya. 26 gitu. Jadi kita dapatkan aja. Sebenarnya bisa mencari UN-nya itu ya pakai AR pangkat N kurang 1 gitu. Boleh juga ya. Jadi adik-adik terserah mencarinya pakai mana. Ya, jadi tinggal tambahkan saja U2 14 ditambah 224. Jadinya 238. Oke, jawabannya adalah C ya. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke, demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal mengenai statistik ya. Nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai Ali digabungkan dengan kelompok itu, maka nilai rata-rata menjadi 45,5. Nilai Ali adalah 45, 55, 65, 75, atau 85. Nah, jadi kita coba jawab. Nah, pertama kita bahas dulu sedikit materinya ya. Nah, inilah kita ceritakan mengenai X gabungan. Berarti NA dikali XA tambah NB kali XB bar ya, dibagi dengan NA tambahkan dengan NB. Nah, jadi kita misalkan aja si Ali B ya gitu. Jadi yang ini menjadi ini 45,5 sama dengan NA-nya 39 kita kali 45 tambah 1 orang dikali XB gitu. Di sini dibagi 40 ya. Nah, kalau 45 dikali 40 kita kalikan silang ya. 1820 sama dengan. Nah, jadi kalau kita buat 39 dikali dengan 45 itu 1755 gitu. 1755 tambah XB. Nah, XB berarti 1820 dikurang 1755. Jadi 1820 dikurangi dengan 1755
maka hasilnya adalah 65 gitu. Oke, jawabannya adalah C ya, itu dia. Oke, berikutnya kita bahas mengenai pertidaksamaan atau pertaksamaan ya. Nilai X yang memenuhi pertaksamaan ya kan di sini 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 3 dibagi dengan x kurang 2 kuadrat dikali x tambah 1 lebih kecil 0. Jadi lebih kecil ya. Nah, lebih kecil. Jadi untuk di sini tak mungkin jawabannya ada sama dengan gitu. Jadi untuk soal yang ini berarti udah salah ini. Karena nggak boleh ada sama dengan. Kemudian ini juga salah. Ya kan? Karena ada sama dengan di sini nggak perlu karena di sini tandanya lebih kecil gitu. Nah, oke, berikutnya di sini ini kita faktorkan dulu ya 2x ya kan 2x di sini x di sini 3 di sini 1 ya. Nah, seperti ini. Dibagi dengan x kurang 2 pangkat 2 dikali x ditambah 1 lebih kecil 0 gitu. Nah, jadi di sini kita ambil x-nya berarti setengah untuk yang ini. Untuk yang ini x-nya sama dengan 3. Untuk yang ini x-nya 2. Untuk ini x-nya min 1. Nah, jadi kita buat dulu di garis bilangan. Kita susun. Ini min 1. Yang ini setengah. Yang ini 2. Yang ini adalah 3 gitu ya. Nah, jadi kita uji. Ambil ujinya. Ambil X-nya sembarang. Boleh di sini 4. Paling sini ya 4. Berarti X-nya kita ambil 4. Baru kita masukkan kemari. 2 kali 4. 8 kurang 1, 7. 7 itu kan positif tuh. Kemudian dikali 4 kurang 3 juga positif 1. Dibagi dengan ini 4 kurang 2 juga positif. Dikuadratkan lagi ya kan. Ini juga positif gitu. Jadi positif kali positif. Positif per positif. Maka jawabannya pasti positif. Jadi yang ini untuk ini berarti dia positif gitu. Positif masuk dia ketiga berarti selang-seling negatif. Baru masuk kedua karena 2 pangkatnya genap berarti langsung di sini muncul lagi negatif ya. Negatif baru di sini positif baru di sini negatif. Karena 2 kali 2-nya. Jadi 2 kali karena X kurang 2 kuadrat. Jadi positif, negatif, negatif gitu. Nah, jadi karena tandanya di sini lebih kecil dia, berarti artinya arsir yang tanda negatif. Jadi yang kamu arsir adalah ini, yang ini. Sama ini gitu ya. Nah, ini dia. Berarti satu ke kiri, satu lagi ini. Seperti ini. Oke? Nah, bagaimana cara menjawabnya gitu? Berarti kita lihat X lebih kecil minus 1 ya, berarti X lebih kecil minus 1 berarti antara B ya kan, antara B dan itu cuma B ya. Baru kemudian di sini atau X lebih besar dari setengah lebih kecil 2 atau X lebih besar 2 lebih kecil 3. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah B ya. Oke, demikian untuk soal pertidaksamaan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan berbagi dengan teman yang lain. Adik-adik kami semua silakan di-share. Jangan lupa di-subscribe untuk mendukung pembahasan soal-soal ini. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di part berikutnya. Salam para bintang.